Oke ya Bu, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Jona. Selamat malam Iya, ibu-ibu dan selamat malam, bapak-bapak. Ibu. Kok ibu-ibu dan bapak-bapak ya? Ibu-ibu dan Pak Iqbal. Hari ini eh, seperti biasa kita melakukan pembahasan materi terkait kegiatan kita di LMS. Yang biasanya kita lakukan itu pagi, tapi kebetulan hari ini karena ada tugas kelompok, jadi kita lakuin itu di malam hari. Alhamdulillah semuanya bisa bergabung. Semoga bisa mengikuti Zoom hari ini sampai selesai. Baik, untuk pembahasan yang akan kita bahas malam ini itu terkait dengan modul ajar. Jadi modul ajar itu udah sama-sama kita bahas, kalau nggak salah itu di hari berapa ya modul ajar itu? Di hari ke-6. Nah, mungkin dari sebagian kita dalam materi modul ajar ini ada kesulitan-kesulitan tersendiri dalam menyusunnya gitu ya Bu ya. Mungkin kalau dari ibu-ibu nih, kira-kira kesulitannya tuh apa kalau dalam penyusunan modul ajar? Boleh Bu sharing? Kalau saya ya masih kurang paham aja bagaimana menyusun modul ajar yang baik, bagaimana yang menurut konsep-konsep Merdeka Belajar gitu, Bu. Ya, terima kasih Bu. Halo? Ya, terima kasih Bu Sumilia. Jadi memang benar ya, karena sekarang kita memang kayak saya sendiri itu untuk sebagai tenaga pengajar itu baru kayak gitu. Baru aja, belum ada setahun saya menjadi tenaga ajar, menjadi guru di sekolah. Jadi ketika disuruh untuk menyusun modul ajar, disuruh menyusun RPP, kalau yang biasa kita bilang itu RPP, itu masih kesulitan, masih harus bertanya, masih harus lihat contoh punya teman-teman seperti itu. Karena memang belum berpengalaman sama sekali. Apalagi untuk sekarang ini kita dituntut untuk menerapkan prinsip pelajar Pancasila, untuk menerapkan model pembelajaran yang merdeka. Jadi tentunya ada kurikulum baru yang harus kita jalankan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk membuat modul ajar yang baik itu seperti apa gitu kan? Boleh kita lihat dulu. Sebenarnya juga untuk modul ajar yang kita buat kemarin itu karena memang kita masih sama-sama belajar, jadi mungkin nggak salah juga karena itu juga mungkin sebagai sebuah gambaran untuk kita dalam menyusun modul ajar di kurikulum yang akan datang, kurikulum yang merdeka. Jadi boleh saya share aja tentang modul ajar yang udah kita dapat kemarin di LMS. Coba ya. Nah, udah kelihatan, Bu? Masih hitam layarnya, nggak kelihatan, Bu. Sebentar, Bu ya. Mungkin masih proses, Ibu. Udah, Bu ya? Udah kelihatan, Bu. Udah. Sudah. Oke ya, Bu. Jadi di sini
mungkin kita semua udah punya nih modul ajar ini yang kita download di LMS. Nah, apa aja yang menjadi komponen pada modul ajar dan bagaimana prinsip penyusunannya kayak gitu. Jadi di sini awalnya dulu itu modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik gitu. Tentunya ketika menyusun modul ajar itu harus sesuai dengan alur tujuan pembelajaran yang sudah dikembangkan dari capaian pembelajaran. Dan syaratnya itu harus menggunakan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Gitu. Kemudian, modul ajar juga disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Jadi, dia mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Nah, dalam membuat modul ajar, itu ada beberapa komponen yang harus dijalankan. Nah, di sini ada informasi umum. Nanti di dalam modul ajar itu kita bisa tampilin nih informasi umum, komponen inti, kemudian ada lampiran. Nah, untuk informasi umum itu ada identitas sekolah, kemudian ada kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasilanya, apa yang digunain. Profil pelajar Pancasila yang mana yang digunain. Kemudian ada sarana dan prasarana yang digunain juga ketika menyampaikan materi, kemudian target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan. Kemudian di komponen inti, ini ada tujuan pembelajaran, kemudian ada pemahaman bermakna, kemudian ada pertanyaan pemantik. Nah, ini nih yang perlu nih, untuk istilahnya itu membangkitkan semangat anak-anak. Kita lihat. Ini dia. Gimana, Bu? Macet ya? Terputus tadi, Bu Ira. Terputus? Iya, tapi apakah di rekamannya tidak terputus? Kalau misalnya di rekamannya tidak terputus, boleh dilanjut aja langsung. Ini masih lanjut sih rekodnya. Oh ya, oke. Lanjutkan aja, Bu. Ya, nanti kita lihat, Bu, ya, kayak mana. Kemudian ini screen-nya nampak nggak, Bu? Oh gitu. Oh, Bapak dari sekolah mana nih, Pak? Nggak nampak. Di Medan. Saya share lagi ya. Nah, tadi sampai di mana ya, Bu, ya? Enggak, ini kan ada Pak Fadli mau memfasilitasi kita kalau memang kita itu. Ini berarti bisa sekarang gitu, Pak ya. Nah, ini kita masuk terus di komponen modul ajar. Jadi ini komponen-komponen yang harus ada pada saat kita membuat modul ajar. Ada informasi umum, tadi sudah dijelasin, kemudian ada komponen inti, di dalamnya itu ada tujuan pembelajaran, kemudian ada pemahaman bermakna, kemudian ada pertanyaan pemantik, ini yang perlu, kemudian ada persiapan pembelajaran, kemudian ada kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Kemudian ada lampiran, di modul ajar itu juga harus ada lampirannya. Jadi apa aja yang bisa dilampirkan, itu ada lembar kerja peserta didik. Itu bisa kita buat di LKPD misalnya seperti itu. Ataupun kalau misalnya kita ulangan sehari-hari itu mungkin cuma pakai kertas dari bukunya anak-anak aja mungkin ya. Cuman kita untuk kurikulum mendatang bisa lah kita buat LKPD khusus untuk untuk pembelajaran anak-anak ketika ada soal. Seperti itu. Kemudian ada bahan bacaan guru dan peserta didik, kemudian ada glosariumnya dan daftar pustaka. Nanti dari 3 komponen ini bisa kita lihat contohnya di modul ajar yang udah kita buat kemarin masing-masing. Kemudian ada informasi
Di komponen modul ajar itu juga yang pertama kan ada informasi umum. Nah, informasi umum itu identitas modul. Tentunya di situ ada nama penyusun, umum lah ya, institusi atau tahun disusunnya modul ajar itu kapan. Kemudian jenjang sekolah, seperti kalau kita sekarang ya SMP, di fase D gitu kan, di SMP. Kemudian kelasnya, kelas berapa yang disusun modul ajarnya. Kemudian ada alokasi waktu. Normalnya biasa berapa tuh kita masuk setiap pelajaran. Kemudian ini juga ada kompetisi, yang kedua itu ada kompetisi awal. Kompetisi awal itu adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kemudian tadi ada profil pelajar Pancasila. Nanti mau pakai profil pelajar Pancasila yang mana nih dalam pembuatan modul ajar? Itu. Kemudian ada sarana dan prasarana. Kemudian ada target peserta didik. Kemudian ada model pembelajarannya juga seperti apa. Ini di komponen inti. Yang kedua ini di komponen inti itu ada tujuan pembelajaran, kemudian ada pemahaman bermakna, dan ini sebagainya yang tadi udah kita jelasin. Nanti bisa kita lihat di modul ajar yang udah kita buat kemarin, contohnya biar lebih jelas, kayak gitu. Mungkin boleh Bu ditanggapi. Ini sepertinya jaringannya Bu ya, putus-putus di sini, jaringannya nggak bagus nih. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja, ini masih di record kok. Boleh silakan yang mau menanggapi atau ada tanggapan atau ada pengalaman-pengalaman yang menarik ketika membuat modul ajar. Silakan Bu. Mungkin Bu Nur Ain mungkin atau Pak Muhammad Iqbal. Boleh ditanggapi. Boleh silakan Bapak Ibu ditanggapi dulu kira-kira bagaimana kesulitannya ketika membuat modul ajar. Kalau boleh saya tanggapi Bu Ira, sedikit pengalaman aja tentang modul belajar. Mungkin saya juga seperti Ibu Ira masih baru-baru gitu kan, masih baru jadi guru, jadi pendidik. Nah, dalam kurikulum kan selalu ganti kurikulum, ganti lagi seperti apa RPP-nya seperti itu. Mungkin disitulah letak kesulitannya gitu. Yang pertama belum paham, lanjut lagi ke tahap kedua, lanjut lagi yang kedua belum paham, lanjut lagi ke tahap 3. Mungkin seperti itulah yang kita rasakan gitu kan. Karena kemarin itu udah diterapkan lagi RPP 1 lembar. Nah, katanya itu akan mempermudah guru gitu kan. Nah, terus ini lagi, masuk lagi kita ke guru penggerak. Nah, sepertinya seperti yang saya lihat gitu kan, dalam bentuk RPP-nya atau modul ajarnya, itu udah kayak ke KTSP lagi gitu. Seperti itu bentuknya lagi gitu. Jadi agak-agak kita jadinya guru ini sebagai guru ini agak kesulitan mau yang mana yang padahal yang untuk RPP 1 lembar aja belum cukup mahir kita mengerjakannya gitu. Terus diganti lagi dengan yang baru. Mungkin kalau menurut pendapat saya seperti itulah pengalaman masalah modul ajar ini. Mungkin hanya itu Ibu Ira. Terima kasih. Makasih Bu Juan. Mungkin kalau kayak saya, Bu Juan, itu memang mungkin yang masih baru ya. Jadi ketika ada penyusunan kurikulum, ketika penyusunan modul ajar itu masih kesulitan kayak gitu kan, karena ada pergantian kurikulum atau seperti apa. Tapi kalau ketika pengalaman saya sendiri, selama saya di sekolah, selama saya mengajar ini,
belum ada pergantian kurikulum, sehingga modul ajar itu ya masih seperti modul ajar yang berlaku kayak gitu ya kan. Masih saya masih melihat modul ajar dari guru-guru yang lain. Mungkin kalau Bu Sumi, Bu Nur Ain yang udah senior nih gitu, gimana pendapatnya ketika membuat modul ajar gitu kan di sekolah dengan kurikulum yang berganti kayak gitu? Gimana Bu? Boleh tanggapannya? Ya, sama aja ya Bu, seperti yang dikatakan oleh Ibu Juana Lisa. Dari mulai kurikulum K13 nanti ada lagi revisinya, kan gitu. Penetapan itu nggak ada, selalu berganti. Jadi kita juga mencari dan terus belajar untuk memenuhi permintaan yang diajukan oleh pemerintah dalam pembuatan RPP yang dulunya sekarang modul ajar. Jadi kalau untuk sekarang ini pun saya masih mencari-cari gitu ya perbedaan RPP sama modul ajar yang sebenarnya, walaupun kata Ibu Nur bahwasannya modul ajar itu hanya merupakan penyempurnaan daripada RPP gitu. Mungkin itu saja dari saya, Bu Ira. Ya, makasih Bu Nur Ain. Jadi memang untuk yang ke guru-guru senior mungkin lebih merasakan ya gimana kesulitannya ketika menyusun modul ajar kayak gitu kan. Jadi memang tugas kita juga sekarang karena tuntutan zaman, karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi selama COVID ataupun karena mengikuti abad ya kan. Jadi memang harus ada perubahan-perubahan yang dilakukan dalam sistem pendidikan kita, terutama di modul ajar. Kayak Bu Nur Ain bilang tadi, kalau dulu katanya itu RPP, penyusunan RPP. Kalau sekarang di sekolah penggerak kita nyebutnya itu modul ajar. Sebenarnya sama aja, cuman hanya penyempurnaan kayak gitu kan. Ada yang harus disempurnakan lagi. Begitu juga dengan KD ya. Dulu KD bilangnya kayak gitu kan. Sekarang capaian pembelajaran. Jadi sebenarnya sama aja, cuman hanya penyempurnaan aja untuk yang sistem pendidikan yang sekarang. Mudah-mudahan dengan adanya perubahan-perubahan ini juga kita semakin belajar untuk bisa terus menyempurnakan apa-apa yang dituntut kayak gitu, apa-apa yang menjadi tuntutan kita sebagai pengajar. Nah, boleh izin saya share modul ajar yang udah saya buat kemarin. Jadi bisa kita lihat sama-sama di mana kurangnya, di mana lebihnya kayak gitu ya kan. Tapi mungkin lebihnya nggak ada, kalau kurangnya banyak. Boleh saya share aja. Bukan. Nah, ini ada contoh modul ajar yang kemarin udah kita buat sama-sama. Mungkin untuk ibu-ibu yang lain bentuknya sama aja, formatnya sama aja, ada informasi umum kayak tadi kan. Yang pertama itu ada informasi umum, dijabarin aja nih ya mungkin ya. Untuk informasi umum itu yang pertama ada identitas modul, biasalah ya pernyataan umum kayak penyusun, ini nama penyusun, kemudian pelajarannya itu IPS terpadu kalau kita, kemudian tahun ajarannya 2020-2021 yang sedang kita jalani sekarang. Kemudian jenjang SMP itu di fase D, kemudian asal sekolah, kelas. Kebetulan untuk sekolah penggerak ini yang difokuskan itu untuk kelas 7 saja Bu ya, kalau di fase D. Kemudian alokasi waktunya ini saya buat hanya 2 jam pelajaran, jadi singkat memang. Kemudian kompetisi awalnya apa? Memahami konsep dari interaksi sosial, karena di sini elemennya yang saya pakai itu tentang interaksi sosial, jadi di modul ajar ini tetap saya pakai tentang interaksi sosial. Nah, ini kompetisi awalnya memahami konsep dari interaksi sosial. Kemudian indikatornya ini, CP-nya itu ada
CP-nya itu peserta didik mampu menjelaskan konsep interaksi sosial dan mengaplikasikan syarat-syarat interaksi sosial pada lingkungan sekitar. Nah, profil pelajar Pancasila yang dipakai itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin semua ibu-ibu ketika membuat modul ajar juga ini ada kayak gitu kan, beriman dan bertakwa, ini udah pasti ada. Kemudian mandiri, kemudian ada berpikir kritis dan gotong royong. Nah, ini ada sarananya, bisa dibaca. Kemudian targetnya itu seluruh peserta didik di kelas 7. Kemudian model pembelajarannya ini tatap muka dengan model problem based learning. Kemudian tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu mengaplikasikan konsep dari interaksi sosial di dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar. Kemudian pemahaman bermaknanya itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang dimaksud dengan interaksi sosial, apa yang termasuk dalam bentuk-bentuk interaksi sosial. Kemudian pertanyaan pemantik nih. Nah, ini bisa berupa pertanyaan-pertanyaan informal. Contohnya itu seperti, apa sih yang kamu ketahui tentang interaksi sosial itu? Apakah sehari-hari kamu udah benar-benar menjalankan interaksi sosial atau belum? Mungkin seperti itu bisa pertanyaannya. Kemudian kegiatan pembelajarannya itu ada pendahuluan selama 15 menit. Biasalah ya, kita mulai kelas itu dengan berdoa, absen, nanya kabar siswa itu biasa. Kemudian memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengekspresikan perasaan menggunakan kartu perasaan. Ini ada di aspek non-kognitif kalau di asesmen diagnostiknya. Kemudian ya biasalah pendahuluan kalau kita masuk di kelas itu seperti apa. Kemudian ini masuk di kegiatan intinya tuh. Kita seperti memberikan pertanyaan-pertanyaan di LKPD gitu. Bisa seperti ini. Bisa dilihat Bu, kemarin juga udah di-share ketika ketika Jimit sama Bu Nur. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini asesmennya yang digunain untuk asesmen yang digunain itu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Nah, ini ketika hasil udah didapat, peserta didik itu masuk kategori pengayaan atau remedial, kayak gitu. Ini nilainya bisa dibuat di sini. Ini bisa bentuk peserta didik itu dia dapat pengayaan atau remedial. Kemudian rencana kegiatan yang diberi untuk peserta didik. Kemudian, nah ini tadi yang saya bilang, peserta didik dapat mengungkapkan ekspresinya ke dalam gambar-gambar yang disediakan, seperti emot-emot ini. Nah, ini pertanyaannya. Nanti mereka bisa bisa ungkapkan itu di tabel-tabel ini. Kayak gitu. Nah, ini aktivitasnya. Aktivitasnya saya buat itu berkelompok. Jadi gitu mungkin modul ajar yang udah pernah saya udah coba saya buat yang memang masih banyak kurangnya ya kan. Mungkin gitu Bu, gimana? Ada tanggapan lain atau dari ibu-ibu ada nggak nih modul ajar yang bentuknya berbeda dengan yang saya buat? Silakan Bu. Silakan Bu. Kalau saya Bu sedikit menanggapi. Kalau coba di screen itu Bu diturunkan sedikit Bu Ira. Halo? Yang mana nih Bu? Iya ya Bu. Yang di atas Bu. Enggak Bu, yang turunkan ke bawah layarnya. Enggak, gini aja. Boleh, Kalau kita lihat dari
keseluruhan modul ajar itu ini dari kita bandingkan dengan RPP ya, dengan apa yang kita buat RPP dulu itu tidak jauh berbeda. Cuma kalau di modul ajar itu kita sekarang ditambahkan profil ya, ada beberapa yang ditambah memang seperti profil pelajar Pancasila. Tapi sebenarnya profil pelajar Pancasila itu dulu itu sudah diterapkan juga ya di pembelajaran kita sudah diterapkan. Memang tidak ditulis dalam RPP seperti bergotong royong, bernalar kritis. Itu kan bisa kita lihat ketika bernalar kritis itu ketika dia memecahkan masalah, ketika dia mempresentasikan hasil diskusi, juga sikap gotong royongnya. Kalau di sekolah kami itu ya sikap gotong royong itu bisa kita lihat kalau misalnya ada yang tertimpa masalah, kalau ada orang tua yang meninggal itu kami mengumpulkan uang dari setiap kelas itu untuk bersilaturahmi ke tempat yang tadi kena musibah. Jadi itu aja tanggapan dari saya, sebenarnya tidak jauh beda ya. Ini cuma seperti kita bilang tadi penyempurnaannya aja Bu. Ya, penyempurnaan dari RPP ke modul ajar ya. Jadi itu aja tanggapan dari saya, mungkin ada dari yang lain. Iya, terima kasih Bu Sumi. Memang untuk profil pelajar Pancasila memang sebenarnya udah masuk tuh di sekolah-sekolah kita gitu kan. Cuman selama ini ya kita tahu mungkin seperti beriman dan bertakwa atau gotong royong seperti itu masuk ke dalam visi misi sekolah gitu ya kan. Ya padahal untuk pembelajaran yang merdeka sekarang itu disebut dengan profil pelajar Pancasila. Tapi sebenarnya dari dulu itu memang itu sudah masuk di sekolah kita masing-masing. Seperti itu, Bu. Mungkin ada yang lain yang menanggapi. Stop aja. Boleh? Ada yang lain yang menanggapi mungkin? Bu Juana, Bu Nur Ain, terkait dengan modul ajar. Kalau dari saya setelah dijelaskan seperti itu mungkin mirip dengan yang disampaikan oleh Ibu Sumi ya. Mungkin hanya penambahan atau penyempurnaan saja untuk sekarang. Sebetulnya yang komponen semua yang terpampang di modul ajar yang sekarang itu yang di sekolah penggerak juga sebetulnya udah ada gitu di RPP kita yang kita buat yang K13 gitu. Mungkin hanya itu saja Ibu Ira. Terima kasih. Terima kasih Bu Juan. Memang selama ini ya itu tadi gitu kan, ketika membuat modul ajar yang sekarang lumayan ada pembaharuan untuk tuntutan sekolah penggerak ini. Memang ya kita memang dituntut untuk bisa untuk memahami juga modul ajar di sekolah penggerak ini seperti apa yang harusnya kita buat. Nah, tugas kita memang benar-benar harus belajar lagi, di mana kita ini semua juga calon fasilitator untuk sekolah kita, yang kebetulan untuk sekolah saya itu alhamdulillahnya semua guru itu mengikuti pelatihan sekolah penggerak ini. Jadi dengan seperti itu mempermudah kami juga untuk membuat modul ajar. Jadi bisa sama-sama sharing, masing-masing udah mendapat pengetahuan ketika masuk di pelatihan sekolah penggerak. Jadi jangan malu bertanya kepada teman-teman, jangan malu bertanya kepada guru-guru yang lain. Memang kita dituntut untuk bisa di era yang sekarang dengan program sekolah penggerak ini gitu Bu ya. Gitu, ada tanggapan yang lain nggak Bu? Jadi kalau memang nggak ada lagi tanggapan, mungkin begitu aja tentang pembahasan materi kita malam ini tentang modul ajar. Jadi memang tugas kita untuk sama-sama belajar
di mana kita seorang fasilitator, kemungkinan juga nggak hanya fasilitator di sekolah kita masing-masing, tetapi untuk sekolah-sekolah lain yang mungkin belum mendapatkan kesempatan di tahun ini untuk menjadi sekolah penggerak. Jadi mudah-mudahan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat terkait modul ajar ini bisa kita sharing kepada teman-teman, baik teman-teman di sekolah kita baik teman-teman di sekolah kita ataupun teman-teman di sekolah yang lain. Gitu aja terkait dengan pembahasan modul ajar yang masih perlu dan terus diperbaiki biar sempurna, biar pembelajarannya juga sesuai dengan pembelajaran yang merdeka, pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik yang kalau kata Ki Hajar Dewantara tuh belajarnya itu harus berhamba kepada peserta didik, seperti itu ya kan. Dalam artian kita memang harus berorientasi kepada peserta didik, meninggalkan pemikiran yang harus berorientasi ke guru, tidak, bukan seperti itu yang diharapkan di Merdeka Belajar. Kita sama-sama belajar, mudah-mudahan banyak ilmu yang kita dapat ketika kita mengikuti pelatihan di sekolah penggerak. Gitu aja mungkin Bu. Semoga sehat semua untuk satu hari terakhir besok Bu ya. Gitu aja. Saya akhiri Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Juan. Oke, selamat malam Ibu Ira. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira. Sama-sama Bu Subi.